Sholihan dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, patut kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari yang kedua ini kita terasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kesadaran iman dan ketakwaan. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Allah di bulan Ramadan, baik yang menyangkut hablum minallah maupun yang menyangkut hablum minan nas, diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada siang hari ini saya ingin mengajak terus merenung tentang as-saumu tarbiyatun lil mu'minin. Puasa itu pendidikan bagi orang yang beriman. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan mukmin, anta mukmin, kamu mukmin, itu ada rasa. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mukmin. Di mana puasa ini objeknya adalah khosun lil mukminin, khusus orang yang beriman. Lah, ukuran keberimanan kita ini yang akan menentukan sukses tidaknya, sempurna tidaknya semua anugerah-anugerah yang disiapkan Allah di bulan Ramadan. Mulai dari syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul mubarak, sampai di 10 hari yang terakhir, hari ganjil, oleh Allah diberikan berkah Lailatul Qadar, sampai itqun minan nar, tergantung kualitas keimanan kita. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya khosun lil mu'minin, objeknya khusus pada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu punya rasa. Dawuh Kanjeng Nabi itu, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Saat kalian melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu hatimu senang. Wa sa'atka sayyi'atuka, dan saat kau menjalankan hal-hal yang membatalkan puasa, menghancurkan pahalanya puasa, hal-hal yang melanggar, kau susah hatimu, fa anta mu'min, itu imanmu. Jadi iman itu punya rasa. Pada saat kita mengamalkan perintah apapun kok seneng neng hati, lalu menjalankan hal-hal yang terlarang itu susah betul. Nah, itu kualitas iman kita. Mudah-mudahan kita selalu terjaga iman kita. Nah, orang yang seperti itu dengan Ramadan ini dididik oleh Allah. Yang pertama, tarbiyatur ruhiyah, pendidikan kerohaniahan. Dalam kitab-kitab itu pasti dirangkan gini, annahu yu'awwidu sabra wa sukra wa yuqawwi alaih wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusa'idu alaih wa yujidu fin nafsi malakata taqwa wa yurabbiha. Ramadan itu membiasakan orang yang beriman supaya punya watak sabar. Yu'awwidu sabra, membiasakan sifat sabar. Sabar pada apa? 3 hal.
sabar menjalani perintah yang sekian banyak, menjalani hal-hal yang baik sekian banyak, baik konteksnya hablum minallah maupun hablum minan nas, harus sabar. Kalau nggak sabar pasti nggak betah. Kalau nggak sabar nggak ada bahasa istiqomah. Kalau nggak ada bahasa istiqomah berarti amal itu nggak akan keluar fadilah dan hikmah, apalagi karomah ya. Sabar, dan sabar itu dinyatakan oleh Allah aspeknya pertolongan, tidak cukup dimodali ilmu. Makanya belum tentu orang yang ilmunya tinggi angka kesabarannya tinggi, belum tentu. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan kalian tidak mungkin bisa sabar kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Sabar itu aspek pertolongan. Kadang-kadang kita melihat satu fenomena bahwa betul-betul sabar itu aspek pertolongan, tidak cukup aspek ilmu. Misalnya masih hangat-hangatnya kita setelah menelaah apa, kalau kena musibah ucapkan inna lillah, ungkapan kesabaran dikembalikan ke Allah. Begitu jatuh betul nyebut cucuk manuk kota Nganjuk, berarti kan misuh itu. Nah, itu kan artinya bahwa ilmu itu belum tentu melahirkan akhlak. Ketika tidak disinari hidayah, ilmu itu disfungsi. Ketika tidak dipancari dengan ma'unah Allah, ilmu itu disfungsi. Tidak selamanya kan ahli hukum menjadi penegak hukum. Kalau kepleset malah dia dihukum gitu ya. Kan lucu, wong dia yang sarjana hukum, dia sendiri yang melanggar hukum, dia sendiri yang dihukum. Ada hal yang ternyata disfungsi. Oleh karena itu Ramadan ini betul-betul disertai oleh hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, karena amaliyah di dalamnya luar biasa dan kita harus kuat menjalankan itu. Aspek sabar menjalani hal yang baik di bulan Ramadan, mulai puasanya, kendali yang paling kuat untuk menafikan hal-hal yang tidak baik, yang maksiat dan seterusnya. Yang kedua, tarweh, kita memperbanyak ibadah qiyamul lail di waktu malam. Dan sholat itu komunikasi yang sangat amat mudah untuk melahirkan hidayah dan ma'unah Allah. Semakin bagus sholatnya, semakin nyata hidayah Allah dalam dirinya. Lalu kemudian ada as-sodaqoh. Kanjeng Nabi dawuh, afdolus sodaqoti sodaqotun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. 1 tahun kalian dikirimi rezeki terus oleh Allah, dan itu titipan Allah, sebagiannya harus dikeluarkan, dikembalikan untuk li'ilai kalimatillah, untuk membela kalimah-kalimah Allah, agar itu berfungsi sebagai tolak balak, itu berfungsi sebagai tajlibul arzak, memudahkan jatah-jatah rezeki lagi. Sehingga kalau ada orang misalnya tiba-tiba terjadi balak yang di luar dugaan, mobilnya diserempet uang, dia bilang, jatuh tak sodakoi daripada kena dendo sakmene, konfliknya dengan orang yang dicelakai dan seterusnya. Makanya Rasulullah as-sodaqoh lidaf'il bala. Lalu ada sodaqoh yang sangat spesifik di bulan Ramadan ini, dan itu kaitannya dengan cara kita untuk menggapai berkah Lailatul Qadar. Hadis ini hasan, bukan sahih, memang hasan. Man fattara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin, salat alaihil malaikatu fi saati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibrilu Lailatul Qadri. Barang siapa yang futur, fattara futur itu barang siapa yang memberi buka takjil. Jadi futur itu kalau orang Arab takjilnya, jadi makan pemula. Barang siapa yang suka memberikan buka takjil kepada orang yang berpuasa di masjid, di musola, di kantor-kantor, dimakan oleh orang ahli puasa, dimakan oleh orang ahli jamaah, malaikat sedunia itu ikut mendoakan orang itu agar sepanjang Ramadan dibekali rahmat dan ampunan Allah untuk modal 11 bulan yang akan datang, hidup semakin baik.
wa shalla alaihi Jibrilu lailatul qadri, dan khusus malaikat Jibril mendoakan orang itu agar dapat berkah Lailatul Qadar. Jadi ketika kita ingin menggapai berkah Lailatul Qadar, pendekatannya ada dua. Pendekatan ritual 10 hari yang terakhir, hari ganjil kita iktikaf di masjid dan kebiasaan Rasulullah seperti itu. Tetapi ada pendekatan sosial, bagaimana kita di bulan Ramadan ini bernikmat-nikmat, berbagi kebahagiaan dengan memberikan buka-buka takjil kepada orang yang berpuasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih marak daripada 5 tahun yang lalu. Tapi ada yang aneh bapak-bapak, dalilnya itu memberi buka takjil berubah menjadi jualan takjil. Entah siapa yang merintis itu. Taman Krida Budaya kok begitu macet gara-gara jualan takjil, padahal dalilnya memberi buka takjil. Tapi ya gak apa-apalah, saya bilang pada masyarakat, gak apa-apa jualan takjil, tapi jangan kau jual semuanya. Sebagian disedekahkan biar dapat bagian doanya para malaikat sedunia, diberikan rahmat Allah, pengampunan Allah, berkah Ramadan, dan mendapat bagian dari doanya malaikat Jibril. Kita didoakan agar dapat berkah Lailatul Qadar. Ini pentingnya sabar menjalani taat, sabar mencegah yang terlarang. Ramadan itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya. Walau puasanya tidak batal secara fikih, tapi ada pahala yang rusak sehingga ibadah ini kayak nggak ada apa-apanya, nggak ngefek. Itu dinyatakan Rasulullah, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa dianggap puasa ini kayak tambar, nggak ada apa-apanya, batal pahalanya lah, nggak punya efek positif dengan puasa itu. Apa 5 hal itu? Yang pertama al-kadzibu, ojo sampai posone tetep goroe pancet. Yang kedua al-ghibatu, ojo sampai posone tetep ngerasani pancet. Yang ketiga an-namimatu, ojo sampai posone tetep adu domba, unggah di YouTube provokasi pancet. Yang keempat al-yaminul kadzibah, sumpah-sumpah palsu. Di pasar-pasar tuh, kapan ada pengajian sebelum Ramadan saya diundang di pasar, saya beritahu, awas nanti ada hal yang merusak pahala walaupun puasanya tidak batal secara fikih, namanya al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Demi Allah cak, iki mesti ditawar 500, lek sampean 250 wae mbel kedes itu ya. Jadi itu namanya sumpah palsu, dinyatakan Rasulullah al-yaminul kadzibah. Masya Allah, hanya untuk sumpah dunia yang remeh dan hina seperti itu, dosa besar itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi al-yaminul kadzibah. Yang kelima dinyatakan Rasulullah yang namanya an-nadru bisyahwah, posone tetep maksiate pancet, posone tetep terawih sregep ijol serandal kober. Yo ditakoki cak sampean budal terawih serandale jepit arep bedat, mulai kok dadi kulit anyar. Yo barokah terawih. Lah kok barokah terawih, sing ceramah 5 menit cocok aku. Lho cocok ya apa? Derek-derek mumpung ini bulan penuh berkah, monggo sing sae-sae didamel, sing awan-awan dibucal. Biasanya gini, ini buka kewarakan biasanya. Oke. Jadi ada hal yang membuat puasa ini tidak ngefek terhadap kebaikan dan kemaslahatan. 5 hal tadi harus hati-hati, awas, jangan sampai rusak pahalanya puasa gara-gara 5 hal itu. Karena ini aspeknya tarbiyatul ruhi, bagaimana peningkatan kualitas kerohanian itu terjadi, menjadi orang yang tabah menghadapi perintah, menjadi orang yang memiliki daya tangguh menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, larangan-larangan Allah, menjadi orang yang punya daya tangguh, punya kekuatan mental untuk menghadapi berbagai macam musibah-musibah, cobaan-cobaan diri, cobaan keluarga, cobaan anak, cobaan kepangkatan, cobaan ekses-ekses pergaulan dan seterusnya, sehingga orang tuh kadang-kadang dibikin melek oleh Allah. Terasa pada orang itu jumlah cobaannya lebih besar ketimbang kesabarannya.
Biasanya kompensasinya sohibu sambat wal ngeluh, tukang sambat sampai tukang ngeluh. Jadi nek enek ten kantor sini kok ono tukang sambat tukang ngeluh, neng ruang kono sambat, pindah rono sambat, rono gak wani sambat, kena apa wingi kono sambat dhisik dadi wis izin arep sambat. Kok begitu, berarti orang ini jumlah cobaannya lebih besar dibanding kekuatannya. Lah fungsinya amaliyah Ramadan itu mulai tarwehnya, qiyamul lailnya, qiraatul Quran, at-tadarusnya, itu proses keseimbangan mental supaya jumlah problem yang kita hadapi sebanding dengan jumlah kekuatan yang kita miliki, sehingga tidak ada orang mukmin itu putus asa, terus apa kompensasinya menyimpang dari syariat Allah, nggak ada kalau melakukan seperti itu. Karena orang putus asa itu kan bahaya, hidupnya tidak objektif, ndelok kereta api terus ketok roti ya. Itu kan orang-orang yang putus dari rahmati Gusti Allah. Annahu yu'awidu sabra wa syukra. Ramadan itu juga mendidik sifat syukur supaya banyak syukur. Yang kaya banyak uang, rekeningnya penuh, dibikin lapar. Yang miskin sudah biasa lapar. Jadi lapar itu membentuk satu kepekaan rohani terhadap nikmat sekecil apapun, agar dia merasa bahwa itu wama bikum min nikmatin faminallah, apa saja yang nyampe padamu itu akonono, itu pemberian Allah. Nabi Sulaiman jelas, hadza min fadli rabbi, ya ini fadlnya Allah, ini rahmatnya Allah. Artinya mudah mengembalikan semua anugerah yang kita rasakan dalam hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kunci keselamatan terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jangan seperti Qarun. Kalau Qarun itu ditanya, Qarun kamu dulu miskin sekarang kok kaya, ya apa, utituhu min ilmin indi, sampai ditulis Quran itu, utituhu min ilmin indi, ini apa namanya, prestasi-prestasiku, tidak ada kaitannya dengan Allah. Masya Allah, akhirnya dilibas rezekinya oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Biasanya memang Allah itu kalau berkaitan dengan salah, al-kibr namanya, dosa al-kibr, dosa sombong, itu enggak ditawar, biasanya ditantang oleh Allah ya. Raja Abraha itu kurang apa itu untuk ingin menghancurkan Ka'bah, itu alah oleh Allah diledek dengan burung yang kecil-kecil, hancur. Raja Fir'aun kurang kuat apa itu. Kanjeng Nabi pada saat perang Badar, wong hanya 300 melawan sekian ribu, orang sombong sudah pasti awal dari kejatuhannya. Biasanya kalau orang sombong mulai berkurang simpatiknya, terdengar terus berkembang, akhirnya kata Imam Junaid al-Baghdadi al-kibr, bahwa kesombongan itu awal dari kejatuhannya. Melihat Qarun seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa Ramadan itu tidak saja mendidik orang bisa punya sabar syukur, tetapi mendidik aspek sosial yang soleh. Annahu yu'awidul ummatan nidham wal ittihad wa hubbul adli wal musawah wa yukawwinu fil mu'minina atifatar rahmah wa khuluqil ihsan kama yasunul mujtama'a minasyurur wal mafasid. Ramadan itu satu pendidikan agar orang itu yu'awidul ummatan nidham, menjadi umat yang nidham, umat yang teratur, umat yang disiplin. Waktu makan, waktu qiyamul lail, waktu harus dekat baca Quran, waktu harus tirakat, puasa, harus kerja. Itu ditata oleh Allah dan Rasulnya, bahwa Ramadan itu mencetak ummatan nidham, umat yang teratur. Keseimbangan antara khidmat duniawiyah dengan khidmat ukhrawiyah itu diimbangkan maunya gitu. Jadi bahasanya apa namanya, yu'awidul ummatan nidham wal ittihad. Ramadan itu juga mempersatukan, sehingga ada aspek-aspek kebersamaan, tarawih bersama, at-tadarus itu gaya bahasanya kan resiprok. Jadi yang satu membaca, yang lain nyimak, artinya kebersamaan. Lalu buka dalam jam yang sama, sahur dalam jam yang sama. Banyak unsur-unsur kebersamaan untuk menyatukan yang berbeda-beda itu. Karena orang tidak boleh mempertajam perbedaan, pertajam ya persamaan. Karena mempertajam perbedaan nanti akan bahaya menuju tafarruq,
diharamkan oleh Islam itu kan tafarruq, yang dibolehkan oleh Islam itu ikhtilaf. Jadi ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di kalangan umatku menjadi hidup saling merahmati, saling menyempurnakan. Tetapi yang diharamkan tafarruq, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, bersatu padulah kamu dengan agama Allah, jangan berpecah. Jadi rapat takmir beda pendapat wajib dihormati, karena perbedaan pendapat itu khazanah kecerdasan. Tetapi gara-gara pendapatnya tidak diterima, mutung lah, sohibul mutung itu yang diharamkan oleh Islam. Jadi beda antara ikhtilaf dengan tafarruq. Lah Ramadan ini mendidik kita supaya ada al-ittihad, ada persatuan, karena persatuan dalam perbedaan itu menumbuhkan kekuatan bersama dalam perbedaan. Kekuatan bersama dalam perbedaan itu peluang dan kesempatan kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik, memenuhi target-target ke depan yang lebih baik. Itu namanya annahu yu'awwidul ummatan nidham wal ittihad wa hubbul adli wal musawah, cinta keadilan dan cinta persamaan. Itu Ramadan. Setiap kita menjalankan puasa mau diajak maksiat, kon bilang oleh Rasulullah, afan inni shaimun, aku lagi puasa. Itu artinya cinta keadilan dan cinta persamaan. Dan di bulan Ramadan sejak zaman Rasul tidak boleh melakukan peperangan. Ramadan dihargai, saling menghargai seperti Rasulullah di Madinah itu. Annahu yu'awidul ummatan nidham wal ittihad wa hubbul adli wal musawah wa yukawwinu fil mu'minina atifatar rahmah wa khuluqil ihsan. Ramadan itu juga merupakan satu benteng bagi umat minasyurur wal mafasid, dari semua hal-hal yang bahaya, dari semua hal-hal yang merusak. Itu semua harus dihindarkan di bulan suci Ramadan. Mendidik peningkatan kemaslahatan sosial, harus dicetak mental-mental soleh sosial. Jadi mental-mental soleh sosial lah yang hanya bisa melahirkan kemaslahatan sosial. Sama dengan bahasa begini ya, kalau kita bikin bank syariat itu mudah sekali. Siapapun belajar fikih, belajar maqasidus syar'i, semua akan bisa melahirkan sistem bank syariat. Tapi yang paling susah mencetak mental syariat. Ketika sistem bank syariat sudah wujud, mentalnya nggak syar'i, ya udah dengan konvensional terus, nggak ada bedanya. Sehingga ada bank syariat di BNI, bank syariat di BRI, nggak ada yang mandiri. Nah, paling susah mencetak mental syariat, bukan mencetak sistem syar'inya. Itu semuanya sudah ada, tinggal nyopot dalam kitab-kitab fikih dan seterusnya. Yang terakhir, bahwa Ramadan itu tarbiyatus sihhiyah, mendidik pola hidup yang sehat. Sehingga Kanjeng Nabi berani dawuh sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Logikanya bagaimana? Annahu yutahhirul am'a wa yuslihul maidah. Puasa itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada usus besar dan usus kecil. Wa yunadzifu minal fudalat war rawasib. Puasa itu membersihkan kerak-kerak dari sisa makanan dan minuman yang kotor yang menempel pada dinding-dinding perut. Mungkin bahasa medisnya, puasa itu sistem detok yang luar biasa untuk mengeluarkan toksin-toksin, bibit-bibit penyakit yang ada pada tubuh karena makanan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Lalu wa yukhaffifu min wat'atis saman wa suqlil batni bisyakhm. Puasa ini juga satu sistem untuk mengurangi yukhaffif min wat'atis saman, tekanan-tekanan yang dari kebanyakan lemak dalam tubuh. Apa ya? Kalau bahasa medis mungkin mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Itu paling tepat pakai puasa, paling alami, paling selamat pakai puasa. Saya sampai mau check up saja kan pakai bahasa puasa. Mulai besok ya Pak, jam 8 malam sampai jam 8 pagi tidak boleh makan, mesti ditawar. Nek minum teh boleh. Orang tua ya. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali puasa-puasa kita mudah-mudahan diterima Allah, baik diterima sebagai pelaksanaan kewajiban, diterima sebagai penebusan dosa, dan diterima sebagai peningkatan derajat dan martabat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa
ada kelas yang meningkat kualitas kerohanian kita, ada kelas yang meningkat namanya soleh sosial, ada kelas yang meningkat pola hidup yang sehat. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.